Cultural Studies adalah kajian yang menganalisis produk-produk budaya populer menggunakan teori-teori kritis untuk membongkar sistem makna yang diproduksi dan dikonsumsi. Lalu dengan cara apa menganalisisnya dan bagaimanakah caranya? Mari kita bahas metodologi. Pertama, kita harus membedakan terlebih dahulu apa itu metode, apa itu metodologi. Metode adalah teknik yang digunakan peneliti dalam menentukan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, dan identifikasi data. Sementara metodologi itu strategi dalam menentukan posisi politis peneliti akan objek kajiannya. Dalam metodologi diperlukan pendekatan kritis dalam melakukan interpretasi data. Contoh, ketika akan meneliti tentang potret perempuan dalam anime, maka metode yang dilakukan bisa dari penentuan anime mana yang akan diteliti, komunitas wibu mana yang akan diwawancara, pertanyaan penelitiannya apa, bagaimana kemudian data itu diperoleh dan kemudian dianalisis. Sementara dalam metodologi itu dapat dimulai dengan mengidentifikasi teori kritis yang akan digunakan, bisa Marxisme atau feminisme dan lain sebagainya. Setelah itu, seperti apa refleksi peneliti terhadap kondisi real di lapangan sebelum membandingkannya dengan objek kajian. Selanjutnya, bisa dengan memberikan asumsi awal, baik berupa hipotesis atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Satu hal yang perlu dipahami oleh setiap peneliti adalah pada prinsipnya cultural studies mengadopsi beberapa disiplin seperti kajian media, antropologi, kajian wacana, kajian budaya populer, dan kajian resepsi. Kesemua kajian itu digunakan sebagai pembacaan politis untuk melihat seperti apa struktur represif atau hegemoni di masyarakat tertentu. Jadi, apabila kita ingin memperbincangkan Harry Potter, kita tidak berhenti di analisis karya fantasinya saja, tapi bagaimana karya tersebut melebar ke rantai produksi lainnya, seperti adaptasi film, merchandise, pertunjukan teater, hingga ke taman bermain. Bagaimana satu teks kemudian dilihat sebagai instrumen konstruksi identitas dalam produksi makna dan wacana di baliknya. Setidaknya ada 5 elemen culture yang harus diperhatikan: representation, identity, production, consumption, dan regulation. Kita ambil contoh televisi. Apa yang direpresentasikan oleh televisi dan bagaimana caranya televisi direpresentasikan? Televisi adalah representasi dari komunikasi, informasi, dan entertainment. Sehingga apapun bentuk penyajian program televisi didasarkan kepada 3 hal tersebut. Identitas televisi tertuju kepada target audiens mereka, bisa keluarga, anak muda, profesional, berita, olahraga, hiburan, bahkan politik. Produksi televisi dapat dilihat dari kebijakan perusahaannya seperti apa. Apakah itu televisi milik negara atau swasta? Tentu memiliki kebijakan yang berbeda, terutama apabila pemilik televisi terlibat dalam politik praktis. Konsumsi televisi bisa dilihat dari perkembangan terkini. Kehadiran teknologi digital dan streaming apakah dapat mengalahkan televisi konvensional? Dengan hadirnya YouTube, cara kita menonton televisi yang sebelumnya tayang dengan jadwal yang sangat ketat, kini sudah bisa diulang dan bisa ditonton kapan saja. Regulasi televisi dapat dilihat dari sistem sensor yang berlaku, apa saja yang dilarang ditampilkan di televisi, batasan umur dalam program tertentu, dan regulasi penyiaran lainnya. Dari 5 hal tersebut, kita dapat menganalisis bukan saja program televisi, tapi juga bagaimana televisi mendominasi frekuensi publik dalam penyebaran makna dan wacana. Metro TV misalnya di tahun 2014, sebagian besar penduduk Indonesia menyebut TV tersebut dengan Metro Tipu hanya karena secara politik berpihak kepada salah satu kandidat presiden. Kini, 10 tahun kemudian, di tahun 2024, TV itu dianggap sebagai oposisi pemerintah yang dulu didukungnya. Perubahan referensi politik menjadikan target audiens pun berubah. Communication creates community. Bagaimana? Sudah menemukan hal yang menarik untuk dikaji?